Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin, shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Muslimin muslimat yang Allah muliakan. Kita lanjutkan pembahasan tafsir Ibnu Katsir. Baru kita membahasnya sampai ayat ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzala furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Kita lanjutkan ayat selanjutnya daripada surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang samar, alaihi, bagi Allah, syai'un, segala sesuatu apapun. Jadi tidak ada apa dari Allah itu, tidak ada yang tersembunyi. Allah itu tahu segala-galanya, alim, khabir. Allah itu maha tahu. Fil ardi, segala sesuatu, fil ardi, yang ada di muka bumi, wala fis sama, dan tidak ada juga yang tersembunyi dari Allah, yang tidak ada yang samar-samar di hadapan Allah. Fis sama, ya, segala sesuatu yang ada di langit. Jadi dunia ini, langit dan bumi, itu tidak ada yang samar bagi Allah. Segala sesuatunya Allah maha tahu. Jadi muslim-muslimat yang Allah muliakan, dari di langit, di bumi, nah, Allah mengetahui, Allah maha mengawasi, Allah itu maha segala-galanya. Jadi ini ketauhidan bagi kita semua. Yakinkan bahwa segala sesuatu itu Allah mengetahui. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, salah satu yang mengatakan, lihat aja orang yang berdosa. Orang yang berdosa sembunyi-sembunyi. Dia mengatakan, mumpung gimana gitu, tidak ada manusia, tidak ada yang lihat gimana. Tetapi dia tidak yakin. Allah itu mengetahui. Allah yakin. Apapun yang kita sembunyikan, nah, termasuk di dalam hati kita ada sifat iri, dengki, hasad, ghibah, sombong, apapun dan sebagainya, itu Allah tahu. Nah, maka muslim-muslim yang Allah muliakan, sekali lagi, tidak ada yang samar, tidak ada yang tersembunyi, segala sesuatu apapun yang ada di langit dan di bumi. Maka kita tanamkan ketauhidan kita, termasuk saya pribadi yang pakir, ya, yang betul-betul banyak dosa, banyak kesalahan. Nah, kita sama-sama untuk untuk terus-menerus dalam kehidupan ini menuju kepada menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang husnul khotimah. Waladhi, Allah itu, dia Allah, zat Allah, yusawwiru itu telah memberikan bentuk atau membentuk atau menciptakan Allah, kum, kamu sekalian, fil arham, di dalam rahim. Subhanallah karim.
fil arham, di dalam rahim, di dalam rahim-rahim. Jadi salah satu kekuasaan Allah telah membentuk diri kita, membentuk manusia itu di dalam rahim. Kaifa yasha, sesuai dengan kehendak daripada Allah. La ilaha illahu, la ilaha, tidak ada Tuhan, illahu, kecuali Dia Allah. Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, dan maha bijaksana. Nah, yukhabbiru ta'ala annahu ya'lamu ghaibas sama'i wal ardh. Allah mengabarkan, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, annahu, sesungguhnya Allah ya'lamu, maha mengetahui, ghaibas sama'i, segala sesuatu yang gaib di langit, wal ardi, dan di bumi, apapun. La yakhfa alaihi syai'un min dalika, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang samar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syai'un, segala sesuatu pun, min dalika. Waladi, Allah itu alladhi, yang zat Allah, yusawwirukum, yang telah memberikan bentuk atau membentuk kamu sekalian, menciptakan kamu sekalian, fil arham, di dalam rahim-rahim, di dalam rahim, kaifa yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. Ai yakhluqukum, Allah menciptakan kamu sekalian, fil arham, di dalam rahim-rahim, kama, sebagaimana, yasha'u, sesuai dengan kehendak Allah, kama yasha, sesuai dengan kehendak Allah. Min dakarin, laki-laki, wa unsa, perempuan, wa husna, yang parasnya bagus, wa qabih, yang parasnya jelek, wa syaqi, yang celakanya, wa sa'id, dan bahagianya, selamatnya, itu Allah sudah menentukan. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia Allah Zat Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, maha bijaksana. Jelas Allah maha perkasa, maha bijaksana. Ayat Allah itu huwaladzi khalaqa wa huwal mustahiq. Jadi Zat Allah yang telah menciptakan, wa huwal mustahiq. Jadi Allah memang berhak salah satunya lil ilahiyah wahdah. Nah, itulah Allah berhak. Itu salah satunya adalah sifat daripada ketuhanan. Memang Allah mah segala-galanya, jemaah Allah. Kita lemah kalau kita ingat terhadap penciptaan kita, sesombong apapun, seujub apapun, sebangga apapun. Ya, manusia kalau ingat terhadap awal penciptaannya, subhanallah ya kali, lemah kita di hadapan Allah. Apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus kita banggakan? Allahu Akbar ya kali. Dikatakan wahdah, wahdah itu hanya Allah, Tuhan yang satu, la syarikalah, tidak ada syarikat bagi Allah, tidak sekutu. Walahul izzah, untuk Allah keagungan, kemuliaan, alati la tarom, tidak terbatas. Itu la tarom, itu tidak terbatas. Jadi kemuliaan Allah, keagungan Allah itu la tarom, tidak terbatas. Wal hikmatu wal ahkam, wal hikmah, kita ambil hikmah, wal ahkam, dan juga Allah menentukan daripada hukum-hukum dan sebagainya. Wahadil ayah fiha ta'rid bal tasrih bi anna Isa bin Maryam abdun makhlukun. Ini wahadil ayat, dan ini ayat fiha yang tercantum dalam ayat tersebut ta'rid. Ta'rid itu sebagai sindiran. Awas, ta'rid itu artinya sindiran. Sindiran apa? Bal tasrih, atau sebagai penjelas, bolehlah. Bi anna Isa bin Maryam abdun makhlukun, bahwa Nabi Isa itu Nabi Isa ibnu Maryam itu adalah abdun, seorang hamba, makhlukun, yang diciptakan. Kama, sebagaimana khalaqallahu sa'irul basar, sebagaimana Allah telah menciptakan sa'irul basar, semua manusia itu basar. Jadi ini sebagai sindiran kepada orang-orang yang berlebihan, dikatakan dalam Al-Quran ini, Ali Imran ini, ta'rid sebagai sindiran bahwa Nabi Isa juga diciptakan oleh Allah. Ya, Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah sawwarahu fir rahim. Allah itu menciptakan, membentuk dalam rahim.
wa khalaqahu kama yasha'u fakaifa yakunu ilahan kama kama Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya, ya, kama za'amathun nasara alaihim, sebagaimana salah satunya diceritakan di sini kaum Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sebagai ilah. Jadi itu sebagai sindiran gitu, bahwa Nabi Isa juga adalah diciptakan sebagai manusia biasa seperti manusia-manusia lainnya, diciptakan kalau menurut Al-Quran surat Al-Mu'minun itu kan mulai dari nutfah, air mani, berubah menjadi alaqah, segumpal darah, berubah lagi yang ketiga mudghah, segumpal daging. Kalau begitu, itu penciptaan manusia dalam surah Al-Mu'minun diceritakan. Jadi dari nutfah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, perubahan daripada nutfah menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah itu berapa lama? Rasulullah menjawab, arba'ina yauman, itu 40 hari. Jadi 40 hari. Dari air mani berubah menjadi segumpal darah 40 hari. Dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging 40 hari. Nah, makanya kita hitung 3 proses, ya, dalam jangka waktu 40 hari. 40 kali 3 berapa? 120. Bagi 1 bulan 30 hari, keluarlah angka 4. Maka 4 bulan. Wa nafakhtu fihi min ruh, kata Allah menyuruh malaikat Jibril alaihissalam, wa nafakhtu fihi min ruh. Salah satunya disuruh untuk meniupkan ruh ketika bayi sudah berumur 4, dalam kandungan ini berumur 4 bulan. Jadi itu ruh diturunkan oleh Allah. Dan sebagainya sampai 7 proses, sampai 9 bulan lebih dan kesempurnaan tersebut dalam penciptaan. Itu terjadi juga kepada Nabi Isa alaihis salam. Ya, ini adalah sebagai ta'rid. Yahlukukum kama, sebagaimana qala ta'ala, Allah berfirman, yahlukukum fi butuni ummahatikum, Allah menciptakan kamu sekalian fi butuni ummahatikum, dalam perut-perut ibu-ibumu. Nah, khalqan min ba'di khalqin, jadi tahapan demi tahapan, ya, penciptaan demi penciptaan, tahapan demi tahapan. Khalqan min ba'di khalqin, terus fi dulumatin salas, dalam 3 kegelapan. Ya, salah satunya daripada 3 kegelapan itu yaitu gelap di dalam rahim. Salah satunya. Ada juga yang mentafsirkan bahwa 3 kegelapan manusia secara umumnya, pertama gelap di dalam rahim, yang kedua gelap di dalam kubur, yang ketiga mengatakan gelap nanti di yaumil qiyamah. 3 kegelapan. Ya. Tapi kita garis bawahi, salah satu kegelapan yang dialami oleh manusia adalah kegelapan ketika di dalam rahim. Fi butuni ummahatikum. Ini ada di dalam surat Az-Zumar, ya, Az-Zumar. Yahlukukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dulumatin salat. Muslimin muslimat yang Allah muliakan, dengan ayat ini, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, itulah sedikit sekilas tafsir surat Ali Imran ini, yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kesalahan kekurangan adalah dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah memaafkan. Allahumma
Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, takdirkan kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma ja'al nuran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai nuran, cahaya bagi kami. Cahaya ketika kami merasakan sakaratul maut. Cahaya ketika kami berada di dalam kubur. Jadikan Quran sebagai cahaya di alam roh kami. Jadikan Quran sebagai cahaya di yaumil qiyamah nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita bersambung ke surat Ali Imran ayat yang selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.